Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Putri dan rekan saya Kayla Luna dari D3 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami tugas 4 proyek akhir mata kuliah pengantar manajemen dosen pengampu Ibu Munawara MSI. Apa sih WFA itu? WFA adalah work from home. Apakah WFA efektif dilakukan pada saat masa pandemi? Nah, menurut kelompok kami, WFA sendiri belum bisa dibilang efektif karena masih memiliki sisi positif dan negatif. Nah, berikut kami akan memaparkan apa itu sisi negatif dan sisi positif dari WFA sendiri. Sisi positif dari WFA yang pertama, dapat menghemat waktu. Nah, dalam WFA, setiap individu tentunya dapat lebih memanfaatkan waktunya untuk melakukan kegiatan lainnya karena tidak menghabiskan waktu jam perjalanan menuju kantor ataupun instansi. Yang kedua, mengurangi biaya untuk bepergian. Bekerja dari rumah dapat menghemat berbagai biaya berupa biaya transportasi, makan, dan lainnya. Yang ketiga, lebih mudah mengatur work-life balance. Keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan sehari-hari bisa tercapai karena individu dapat meluangkan waktu bersama keluarga ataupun untuk diri sendiri. Yang keempat, bisa lebih fleksibel dalam bekerja. Pada satu WFA, setiap individu dapat mencari tempat yang sesuai dengan keinginan dan mencari suasana baru agar tidak bosan untuk mengerjakan pekerjaannya. Yang kelima, dari sisi kantor, WFA merupakan salah satu bentuk efisiensi. Biaya operasional sama pegawai dengan adanya WFA jelas menurunkan biaya penggunaan listrik dan penggunaan lainnya. Selanjutnya, ada sisi negatif dari WFA. Yang pertama, banyak gangguan kerja baik dari keluarga maupun dari diri sendiri. Pada kondisi seperti ini, hampir semua urusan yang menimbulkan kerumunan diberi aturan untuk dikerjakan dari rumah saja. Sehingga tidak hanya pekerjaan kantoran yang dikerjakan di rumah, sekolah pun sama. Kemungkinan besar adanya gangguan karena banyak aktivitas di dalam rumah. Yang kedua, hilangnya motivasi kerja. Karena tanpa pengawasan dari atasan memungkinkan para pegawai untuk melakukan hal seenaknya atas tanggung jawabnya sehingga motivasi untuk melakukan pekerjaan pun berkurang. Yang keempat, bagi kantor dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan monitoring terhadap para karyawan. Berikut ini pemaparan materi hasil analisis kelompok kami tentang masalah yang dihadapi Pizza Hut selama masa pandemi. Yang pertama, pandemi COVID-19 menyebabkan operasional perusahaan menjadi terbatas. Adanya pembatasan sosial berskala besar PSBB Jilid 2 di saat ini dinilai lebih berat dibandingkan periode sebelumnya karena daya tahan atau arus kas perusahaan yang semakin menipis. Padahal pada masa PSBB transisi sebelumnya, kunjungan masyarakat untuk makan di tempat itu sempat meningkat. Pada masa PSBB kedua ini, operasional restoran kembali dibatasi dan tidak bisa lagi melayani makan di tempat. Oleh karena itu, restoran tidak bisa melayani makan di tempat, membuat banyak karyawan bekerja dari rumah dan menyebabkan omset pun berkurang. Yang kedua, adanya penurunan tingkat penjualan. Akibat dari omset yang terus menurun, mau tidak mau manajemen Pizza Hut Indonesia melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan penjualan yang mengalami penurunan akibat pandemi. Tidak sedikit dari kita pasti pernah melihat beberapa karyawan Pizza Hut berjualan di pinggir jalan, menggunakan motor ataupun booth kecil dengan jarak yang tidak jauh dari outlet. Harga ditawarkan pun cukup murah sehingga dapat menarik konsumen untuk membelinya. Itu merupakan salah satu cara ataupun strategi yang diterapkan di Pizza Hut untuk menaikkan tingkat penjualan. Pizza Hut juga menawarkan berbagai promo-promo diskon untuk produk tertentu dan menciptakan varian baru menu pizza. 3. Pengaruh tingkat pendapatan perusahaan Pizza Hut terhadap pemotongan gaji karyawan di masa pandemi COVID-19. Pizza Hut mengakui bahwa telah terjadi penurunan pengunjung dalam toko di mal. Meski penurunan omset tidak signifikan, Pizza Hut juga merasakan adanya kenaikan harga bahan baku. Berbagai cara diterapkan untuk memastikan bisnis tetap bertahan, mulai dari pengrekrutan dari sistem perumahan hingga PHK massal, pemotongan gaji karyawan, dan penangguhan gaji karyawan. Dikarenakan sepinya pengunjung, sehingga
sehingga terjadi penurunan penghasilan. Akibat dari PSBB yang berlaku oleh pemerintah sehingga membuat sebagian pengusaha harus menutup usahanya dan mengurangi pendapatan perusahaan akibat dari pandemi COVID-19. 4. Terjadinya PHK. Menurut pengelola restoran waralaba Pizza Hut Indonesia mencatatkan rugi bersih sebesar 8,63 miliar pada 9 bulan pertama, yaitu pada bulan September, dari periode yang sama tahun lalu yang masih mencatatkan laba bersih sebesar 149,24 miliar. Perseroan memprediksi terjadinya penurunan total pendapatan di bawah 25% tahun ini. Sementara laba bersih juga diramal terkoreksi hingga 75% dan jumlah karyawan perusahaan baik tetap memang berkurang hingga saat ini menjadi 7.818 dari akhir tahun lalu 8.600. Upaya Pizza Hut Indonesia meningkatkan penjualan. Berdasarkan pengamatan penulis, pihak manajemen Pizza Hut Indonesia telah melakukan beberapa cara agar tetap dapat bertahan menghadapi situasi sulit yang timbul akibat COVID-19, yaitu 1. Mengutamakan layanan delivery, order, dan take away pada outlet Pizza Hut. 2. Memasarkan produk di pinggir-pinggir jalan. 3. Mengadakan promo-promo diskon. Dan 4. Menciptakan varian baru di menu Pizza Hut Indonesia. Dari berbagai masalah yang dihadapi oleh Pizza Hut Indonesia, memberikan kesimpulan bahwa setiap bisnis pastinya memerlukan yang namanya strategi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Akibat dari adanya pandemi COVID-19 meningkatkan mutu penjualan untuk bisa mempertahankan manajemen dari perusahaan tersebut, dan juga pengambilan keputusan dari manajer juga tidak kalah penting untuk mempertahankan Thank you for watching. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Munawara yang telah menyaksikan video pemaparan materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.